Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8 yang terkasih dimanapun kamu berada. Berjumpa lagi bersama Bapak di pelajaran agama. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan agama. Kita masih ingin mendalami tentang paguyuban komunitas beriman. Gereja, masjid, komunitas kelenteng, vihara, sebagai sebuah komunitas beriman yang ada kamu di dalamnya. Kamu adalah titik kecil, satu titik di antara titik-titik yang lain. Analogi yang lain, kamu adalah sebuah sel dalam tubuh besar sebuah komunitas beriman. Entah agama Katolik, Kristen, Protestan, Islam, Buddha, maupun Hindu atau Konghucu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendalami ciri komunitas beriman sebagai paguyuban. Cirinya, sebenarnya kalau anak-anak cukup sadar gitu ya, kritis begitu, bahwa sebenarnya pelajaran kemarin itu sudah mencakup ini, kita sudah bersama-sama mencoba melihat ciri-ciri komunitas beriman sebagai sebuah paguyuban. Jadi kalau Bapak bilang komunitas beriman, itu berarti gereja, itu berarti masjid, bukan gedungnya, bukan gedungnya, tetapi kelompok persekutuan jemaatnya itu loh. Jemaat Muslim bersatu. Yang Bapak maksud itu adalah realitas perkumpulan jemaat-jemaat beriman. Jemaat Muslim berkumpul berdoa, itulah komunitas beriman. Jemaat Buddha, jemaat Hindu berkumpul berdoa, itulah komunitas beriman. Jadi jangan salah diartikan bahwa kalau Bapak bilang komunitas beriman itu lah bukan gedung bangunan tempat ibadat, bukan. Komunitas beriman itu kumpulan manusianya yang ada kamu di dalamnya, begitu ya. Nanti akan Bapak tanyakan itu ya, komunitas beriman itu apa? Bukan gedungnya, tetapi perkumpulan manusianya yang dimaksud gitu ya. Dan ada ciri-cirinya. Kalau kalian cukup sadar bahwa kemarin kita sudah membahas itu sampai tuntas sebenarnya. Bapak sudah memberikannya kepadamu, tapi Bapak kurang yakin apakah kamu memahami semuanya begitu ya. Maka ingin Bapak ulang yang garis besarnya saja. Mohon presentasi yang kemarin itu dipahami begitu ya, bahwa ada berbagai macam cirinya, berdoa, bertekun dalam ajaran, dan selanjutnya itu ya. Nah, ini Bapak hanya mengambilkan garis besarnya saja. Review pelajaran minggu lalu. Komunitas beriman itu mengacu pada perkumpulan orang-orang yang memiliki iman yang sama, berdoa. Yang mempersatukan adalah imannya, gitu ya. Nah, ciri-cirinya ada 6. Berdoa, yang kita temukan kemarin ya, berdoa, berbagi, punya struktur, ada komunikasi, ada nasihat atau ajaran, dan tujuannya adalah demi kebaikan bersama. Berdoa itu, anak-anak sekalian, merupakan ungkapan iman. Tetapi ungkapan iman yang ritual, ritus, melakukan sesuatu yang sama berulang kali. Jadi cara orang Katolik berdoa, cara orang Kristen berdoa, cara orang Islam berdoa itu unik sendiri-sendiri, tetapi tidak berubah-ubah. Jadi tidak ada yang tiba-tiba sholatnya gaya apa atau gaya apa. Tapi ya seperti itulah orang Katolik berdoa, Ekaristia seperti itulah. Itu berdoa, ritual gitu ya, ritus. Ada ritusnya, ritualnya. Itu ungkapan iman secara ritual gitu ya. Nah, berbagi, memberi, solider gitu ya, memberi bantuan, nyumbang, melakukan tindakan kasih, apapun itu bentuknya, itu adalah ungkapan iman secara sosial. Kenapa sosial? Karena
Kamu memberi tentu memberi kepada orang lain gitu ya, secara sosial gitu. Itu ciri ungkapan iman tetapi secara sosial. Kesalehan sosial. Nah, ada struktur, kalian tahu bahwa minimal ada pimpinan dan ada jemaat. Ada ustadz, ada jemaatnya. Ada romo, ada jemaatnya. Mungkin ada juga dewannya, dewan jemaat. Ada struktur yang jelas gitu ya. Ada komunikasi, arus informasi, perhatian, kasih, saling menyapa gitu ya. Ada perkumpulan gitu kan. Mungkin ada pengajian, mungkin ada ibadat di suatu tempat lain, tidak hanya di gedung gereja begitu ya. Ada sembahyang lingkungan, berdoa rosario bersama. Ada komunikasi di sana. Dan juga yang kelima cirinya ada nasihat atau ajaran. Itu yang diteruskan, diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa dibilang itu juga yang memastikan sebuah komunitas beriman bersatu. Karena ada ajaran yang satu. Dan terakhir demi kebaikan bersama. Tujuan utamanya kita mau selamat bersama-sama. Selamat di dunia dan selamat nanti setelah dunia ini berakhir. Kurang lebih itu ringkasannya. Mohon anak-anak mempelajari slide pertama tadi, karena setelah ini tidak ada slide yang terlalu detail membahas itu. Detailnya di sanalah, silahkan berusahalah sedikit untuk dihafalkan begitu ya, karena itu penting untuk ujian nanti. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Bapak hanya akan memberi pengantar ini. Setelah ini anak-anak Bapak minta menonton 2 film pengamatan. Mengamati film pertama, ini kisah Nenek Tarmi. Kisah Nenek Tarmi, dia adalah seorang jemaat Katolik gitu ya, gereja Katolik. Amatilah dan temukan satu praktek ritual atau rohani yang dilakukan Nenek Tarmi. Kedua, temukan dalam film itu apa praktek sosialnya yang dia lakukan sehari-hari. Entah dia membantu orang miskin atau apapun begitu ya. Entah dia berjualan dengan ramah begitu ya. Itu termasuk praktek sosial juga. Dan juga ketiga, teladan. Temukan teladan yang bisa kamu teladani dari Nenek Tarmi. Apa yang kamu teladani dari Nenek Tarmi? Sebagai anggota komunitas beriman, harusnya seperti apa sih begitu ya? Teladan sebagai anggota komunitas beriman dari Nenek Tarmi yang kamu temukan dari sana. Begitu ya, semoga jelas tugasnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengamatan hidup 2 orang, ini juga kakek-kakek sebenarnya, relawan kebersihan masjid di Kalimantan begitu ya. Ada 2 orang kakek yang membaktikan hidupnya untuk membersihkan masjid dan merawat tempat itu, suatu situs peziarahan di sana. Amatilah juga sama praktek ritualnya, si keseharian kakek ini berdoa kayak gimana. Terus amati juga sosial apa yang dia lakukannya. Sepertinya cukup jelas bahwa kakek ini membersihkan masjid ya. Tapi ada yang lain. Misalnya kakek ini dengan ramah menyapa para peziarah umat muslim yang datang ke masjid itu. Dan lain sebagainya di sana. Lalu ketiga, temukan apa yang bisa kamu teladani dari kakek ini. Entah ketulusannya, keikhlasannya gitu ya. Temukan gitu, ditulis gitu ya. Jadi ada 2 pengamatan, mohon mengerjakan 2 tugas ini, menonton video yang pertama dan menonton video yang kedua. Lalu masing-masing video tolong ditemukan 1 praktek ritual orang itu, 2 praktek sosial orang itu, entah Nenek Tarmi atau 2 kakek ini. Ketiga, dan apa yang bisa kamu teladani dari kakek itu. Jadi ada 2 pengamatan ya anak-anak ya. Tolong hasilnya dicatat di buku lalu dikirimkan ke penugasan. Kita sebagai anggota umat beriman, sebagai remaja dan anggota umat beriman, itu kita belajar. Kita bisa belajar dari mana saja, lintas agama.
Karena iman kita sama pada Tuhan. Kita bisa belajar dari banyak orang. Bapak bisa belajar dari saudara-saudara Bapak yang Buddha, Hindu, dan Muslim, dan juga Protestan. Anak-anak juga yang berkeyakinan lain bisa belajar dari macam-macam agama. Jadi dua kisah ini yang mau Bapak ajak kalian belajar dari sana. Amatilah dan temukan ketiga hal itu, praktek ritual, praktek sosial, dan teladan sebagai anggota komunitas beriman. Apa yang bisa kalian ambil dari dua kisah ini. Begitu, jika ada pertanyaan silakan bertanya di chat, forum, atau japri Bapak. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat menonton dan mengamati film itu. Tuhan memberkati kalian semua.